Selamat pagi anak ibu semuanya yang ada di rumah. Semoga dalam keadaan sehat, begitu juga dengan keluarga kita. Baiklah anak ibu, pada pagi hari ini sebelum kita masuk dalam pembelajaran seluruh Tuhan dalam hati kita buka terlebih dahulu dengan berdoa. Nah anak ibu yang baik, ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, pada hari ini kami ingin semakin mengenal-Mu karena sabda dan tindakan-Mu sungguh patut kami teladan. Ajarilah kami untuk menjadi seperti-Mu dan ajarilah kami agar kami selalu patuh menjalankan perintah-Mu. Serta melalui tindakan dan seluruh hidup-Mu, dengan demikian kami pantas menjadi anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah anak ibu, setelah kita disegarkan oleh doa pada pagi hari ini, mudah-mudahan anak ibu semua tetap semangat. Hari ini kita diajak untuk mengenal Yesus Kristus sebagai sosok yang pantas diidolakan. Kisah Yesus yang mengajar banyak orang, menolong orang-orang sakit, menjumpai orang-orang lemah dan tersingkir yang memiliki komitmen terhadap kebenaran yang diperjuangkannya. Konsisten di dalam kata-kata serta tindakannya, bahkan tetap konsekuen meskipun harus menderita hingga wafat di salib sebagai risiko atas kebenaran yang diwartakan. Atas seluruh perkataan dan perbuatannya itu, banyak orang memberi berbagai gelar kepadanya. Contohnya, Yesus seorang Mesias, Yesus seorang anak Allah, Yesus adalah putra Daud, Immanuel, Guru, Anak Manusia, Anak Domba, Sang Penebus, dan sebagainya. Gelar-gelar Yesus itu mencerminkan kepribadiannya yang dialami banyak orang. Kepribadian Yesus yang mewartakan kerajaan Allah. Totalitas pewartaan dan perwujudan kerajaan Allah tampak ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, dan janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Dan akhirnya Yesus melaksanakan doa itu dalam kematiannya di salib. Dengan demikian, kematian Yesus memancarkan kepribadian Yesus yang taat pada Allah. Dan kematian Yesus juga merupakan tanda agung akan kehadiran Allah. Materi tentang seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah dapat kita baca dalam kitab suci Markus 14 ayat 32 sampai dengan 42. Di situ dikatakan, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya kemudian, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu.
ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah ia datang kembali dan mendapatinya ketiga sedang tertidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Ketika Yesus di Taman Getsemani sedang berdoa ditemani para muridnya, namun para murid tidak mampu berjaga bersama Yesus. Akhirnya mereka tertidur. Yesus mengatakan seperti mau mati rasanya dan berdoa seperti yang dikatakan dari semula. Yesus tahu karena dari pewartaannya banyak orang tidak suka. Mereka akan membunuh Yesus. Pembunuhan itu akan dilakukan dengan keji, yakni disalib. Karena Yesus berdoa kepada Bapanya, kalau bisa jangan sampai menanggung hukuman salib. Namun bukan kehendak Yesus yang terjadi, melainkan kehendak Allah lah yang terjadi. Doa Yesus itu terlaksana ketika Yesus mati disalib. Kematian Yesus merupakan bentuk ketaatan Yesus pada kehendak Allah. Situasi di mana kehendak Allah terjadi itulah yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Situasi di mana perintah Allah dilaksanakan itulah kerajaan Allah. Maka ketika Yesus menaati kehendak Allah, kerajaan Allah hadir. Apakah Allah menghendaki kesengsaraan? Tidak, anak ibu, karena 3 hari setelah wafatnya Yesus dibangkitkan, Yesus mulia dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kepada Allah akan membawa kemuliaan dan sukacita, bukan saja setelah meninggal, melainkan dari sekarang. Sebagaimana telah dialami oleh Bapa, banyaknya orang di sekitar Yesus, orang lumpuh berjalan, orang buta bisa melihat, orang bisu bisa berbicara, orang tuli bisa mendengar, orang kelaparan mendapat makanan, dan sebagainya. Kerajaan Allah terjadi jika Allah bertata sebagai Raja di dalam kehidupan semua orang. Kita semua dituntut untuk mendengarkan ajarannya serta taat pada kehendak Allah. Di dalam kehidupannya, Yesus bukan hanya menyampaikan ajaran tentang kerajaan Allah, tetapi Yesus sendiri mewujudkannya di dalam tindakan dan perbuatan nyata. Seluruh pribadi Yesus, baik kata-kata, sikap maupun perbuatannya mencerminkan kerajaan Allah. Yesus taat kepada Allah Bapa, bahkan sampai mati disalib. Semuanya ia jalani karena ia taat kepada Allah Bapa dan demi kemuliaan Allah sebagai Raja. Kata-kata, sikap serta perbuatan Yesus sungguh mengagumkan. Kita semua percaya kepadanya, mengagumi dan mengidolakannya dengan meneladani pribadi Yesus. Kita melalui pewartaan kerajaan Allah. Baiklah anak ibu, demikianlah materi singkat yang ibu berikan dari materi seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Kiranya anak ibu tetap setia untuk mengikuti video ini dan akan melaksanakan tugas yang akan ibu embankan untuk beberapa hari ke depannya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai
Tuhan, jadikanlah aku pembawa kebenaran dan jauhkanlah aku daripada kebencian. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.